Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua. Saya Wasilah, pengampu mata kuliah Akuntansi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada video ini, saya dan rekan saya, Miranti Kartika Dewi, akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk sumber dana entitas syariah. Setelah menonton video ini, kami berharap Anda semua dapat memahami jenis-jenis sumber dana di perbankan syariah, serta perlakuan akuntansinya. Yuk kita mulai nonton saja. Berikut adalah agenda kita untuk sesi ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai giro, tabungan, dan deposito beserta akad-akad yang umum digunakan, ilustrasi jurnal transaksi, penghimpunan dana, penyajian transaksi penghimpunan dana, serta pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Baiklah, kita akan mulai dari jenis-jenis produk penyimpanan dana yaitu tabungan, giro, dan deposito. Apa sih beda ketiga produk simpanan tersebut? Mari kita lihat tabel komparasi berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 yang membedakan tabungan, giro, maupun deposito perbankan syariah diantaranya adalah akad-akadnya. Untuk tabungan dan deposito biasanya menggunakan akad wadiah maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun deposito umumnya menggunakan akad mudharabah. Walaupun menggunakan akad lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal itu juga diperbolehkan. Sementara jika dilihat dari jenis akadnya, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, nomor 3 tentang deposito, didapatkan informasi bahwa jenis akad untuk giro dan tabungan biasanya berbentuk wadiah dan mudharabah. Adapun untuk deposito menggunakan akad mudharabah. Lebih lanjut, dari sisi ketentuan penarikan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 yang membedakan antara tabungan, giro, maupun deposito adalah cara penarikannya. Juga kapan penarikan tersebut boleh dilakukan. Untuk tabungan bisa diambil menurut syarat dan ketentuan yang berlaku, namun tidak boleh menggunakan cek, bilet giro, atau alat sejenis lainnya. Sementara itu, giro boleh ditarik setiap saat, tapi harus menggunakan cek, bilet giro, maupun sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah maupun unit usaha syariah. Menurut ketentuan di fatwa DSN MUI tentang tabungan, giro, dan deposito, produk giro dan tabungan biasanya menggunakan akad wadiah, yad domanah atau mudharabah mutlaqoh. Jika produk tabungan maupun giro didasarkan pada akad wadiah yad domanah, maka tabungan dan giro tersebut nantinya akan disajikan di laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Karakteristik akad wadiah yad domanah dalam tabungan dan giro adalah sebagai titipan, bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali yang sifatnya sukarela dari pihak bank. Sebagian ulama mengkritik penggunaan akad wadiah yad domanah jika karakteristik akadnya adalah seperti yang barusan saya sebutkan. Bagi mereka, karakteristik tersebut lebih pas dengan akad qard, sebagaimana digunakan pada banyak bank-bank syariah di mancanegara. Silakan buka tautan tiny URL yang tertera pada slide untuk diskusi lebih lanjut. Jika akad tabungan, giro, dan deposito menggunakan akad mudharabah mutlaqoh, maka produk-produk penghimpunan dana tersebut dicatat pada sisi dana syirkah temporer di laporan posisi keuangan, yaitu yang ditempatkan pada segmen liabilitas dengan segmen ekuitas pada laporan posisi keuangan. Ketentuan terkait mudharabah mutlaqoh adalah nasabah bertindak sebagai sohibul mal, sementara bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Sebagai mudharib, bank dapat mengelola dana tersebut dalam berbagai macam usaha, tentunya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Adapun modalnya harus jelas dari awal dan dalam bentuk tunai bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah ini tidak boleh dikurangi tanpa persetujuan dari nasabah. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang telah menjadi haknya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan perlakuan akuntansi untuk sumber dana syariah, yang mana kita akan membahas terkait dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan juga pengungkapannya. Perlu dicatat bahwa semua penjurnalan yang dilakukan adalah dilihat dari sisi bank atau entitas keuangan syariah ya, bukan dari sisi nasabah. Ilustrasi pertama terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan untuk penerimaan tunai atas tabungan, giro, maupun deposito. Nah, pengakuan untuk penerimaan tunai atas tabungan, giro, dan deposito dilakukan saat kas diterima, atau tidak ada tolakan atas clearing. Adapun pengukurannya adalah sejumlah uang kas yang diterima. Sementara itu jurnalnya adalah kas pada tabungan atau giro atau deposito, lalu bisa juga kita berikan tambahan keterangan tentang akad yang digunakan untuk memperjelas pencatatannya. Sekarang kita bahas dulu master jurnalnya ya. Setelah itu insya Allah nanti kita akan bahas ilustrasi transaksinya. So stay tune sampai akhir ya.
Ilustrasi yang kedua tentang transfer atau penerimaan pemindah bukuan untuk tabungan, giro, dan deposito dari rekening lain di bank yang sama. Untuk tabungan dan giro, jurnalnya mirip, yaitu RAK atau rekening antar kantor cabang ABC di debit. Silakan ganti inisial ABC dengan wilayah cabang pengirim. Adapun di kredit adalah tabungan atau giro. Silakan juga berikan keterangan jenis akad yang digunakan untuk tabungan atau giro tersebut. Sementara itu untuk deposito, maka biasanya ada transaksi transisi, yaitu memasukkan dananya melalui tabungan terlebih dahulu kemudian dicatatkan ke deposito. Untuk ilustrasi ketiga adalah penerimaan pemindah bukuan atau transfer atas tabungan, giro, dan deposito baik itu dari rekening di bank yang sama maupun di bank yang berbeda. Untuk pengakuan dan pengukurannya sama dengan saat penerimaan tunai yang tadi telah kita bahas. Jadi mari kita lihat jurnalnya saja. Jika transfer tersebut didapat dari rekening dari bank yang sama, maka jurnalnya adalah RAK cabang pengirim pada tabungan. Adapun jika didapat dari rekening yang berbeda, maka jurnalnya adalah giro pada rekening di Bank Indonesia pada tabungan. Jurnal untuk transaksi pemindah bukuan giro mirip seperti jurnal untuk tabungan, yang berbeda hanya sisi kreditnya saja. Adapun untuk deposito, jurnalnya sama dengan yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Ilustrasi keempat adalah terkait dengan penarikan dana. Untuk transaksi tunai, maka pengakuannya adalah saat kas dikeluarkan dan pengukurannya sebesar jumlah uang kas yang dikeluarkan. Adapun untuk transfer dari rekening bank yang sama, maka pengakuannya adalah saat kas ditransfer dan diukur senilai uang kas yang ditransfer. Sementara itu, jurnal untuk tabungan atau giro jika penarikan tunai, maka jurnalnya adalah tabungan atau giro di debit pada kas di kredit. Lalu untuk transaksi transfer, maka jurnalnya adalah tabungan atau giro di debit pada RKA cabang penerima di kredit. Adapun untuk jurnal deposito, jika diterima secara tunai, jurnalnya adalah deposito mudhorobah di debit pada kas di kredit. Jika pencairan dana dari deposito dilakukan secara transfer, maka jurnalnya sebagaimana telah kita bahas, yaitu adanya jurnal transaksi. Jika ada imbal hasil atas penghimpunan dana, maka besar bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah dan hasil pendapatan yang diperoleh oleh bank. Adapun jumlah yang diakui adalah senilai bagi hasil yang diberikan. Jurnalnya silahkan lihat di slide. Setelah tadi kita menyimak master jurnal untuk berbagai transaksi terkait dengan sumber dana bank syariah, maka untuk lebih memperjelasnya, yuk kita bahas ilustrasi transaksinya. Misalnya nih, ada seorang nasabah Bank Syariah Nasional atau BSN yang bernama Rania. Berikut adalah beberapa transaksi terkait rekening Rania pada bank tersebut. Tanggal 2 Januari, BSN Cabang Jakarta menerima setoran tabungan mudhorobah atas nama Rania sebesar 3 juta. Jurnalnya adalah kas di debit 3 juta pada tabungan mudhorobah Rania di kredit sebesar 3 juta. Selain membuka tabungan, Rania juga membuka deposito mudhorobah sebesar 20 juta dengan jatuh tempo 1 bulan di BSN. Uang tersebut merupakan hadiah kelulusan dari orang tuanya. Bagaimana jurnalnya? Mirip seperti tadi, tapi yang berbeda hanya sisi kreditnya yaitu deposito mudhorobah. Tanggal 6 Januari, Rania menarik tabungan mudhorobah senilai 500.000. Maka jurnalnya adalah tabungan mudhorobah Rania pada kas senilai 500.000. Tanggal 8 Januari, Rania menerima transfer dari nasabah BSN Cabang Bogor sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah RAK Cabang Bogor sebesar 1.200.000 di debit pada tabungan mudhorobah Rania di kredit sebesar 1.200.000. Kenapa ya RAK dicatat di debit? Karena ada transfer keluar dari Cabang Bogor, mengurangi dana pihak ketiga Cabang Bogor. Maka pencatatannya adalah di debit. Mengapa tabungan mudhorobah Rania bertambah di kredit? Karena diterima dana masuk sebesar 1.200.000. Tanggal 10 Januari, Rania mentransfer sebesar 1 juta dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BSN Cabang Tangerang. Maka silahkan lihat jurnalnya, tabungan mudhorobah Rania sebesar 1 juta di debit pada RAK Cabang Tangerang sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 20 Januari, Rania mentransfer sebesar 600.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah Bank Islam Indonesia. Biaya transfernya 3.000. Maka jurnalnya adalah tabungan mudhorobah Rania di debit 600.000 pada giro Bank Indonesia sejumlah yang sama di kredit. Mengapa giro Bank Indonesia? Karena transfernya beda bank, yaitu dari Bank Syariah Nasional ke Bank Islam Indonesia. Lalu untuk biaya transfernya adalah kas atau tabungan mudhorobah Rania 3.000 pada pendapatan jasa sebesar 3.000. Oke, berikutnya tanggal 31 Januari terdapat potongan tabungan mudhorobah untuk administrasi. Maka jurnalnya adalah tabungan mudhorobah pada pendapatan jasa administrasi. Dua-duanya sebesar 2.500. Tanggal 2 Februari dibayarkan bagi hasil deposito mudhorobah. Atas pembayaran tersebut dipotong pajak 20%. Maka jurnalnya adalah beban bagi hasil deposito pada tabungan mudhorobah sebesar 100.000. Adapun beban pajak dicatat tabungan mudhorobah pada utang PPh 23 final sebesar 20.000.
Adapun ilustrasi penyajian produk penghimpunan dana bank syariah pada laporan keuangan terdapat pada laporan posisi keuangan per setiap akhir periode. Untuk produk-produk penghimpunan dana yang menggunakan akad wadiah atau qard atau akad-akad bersifat utang lainnya dicatat pada bagian liabilitas, sementara untuk produk lainnya yang bersifat bagi hasil dicatat pada dana syirkah temporer. Dan terakhir adalah terkait dengan pengungkapan penghimpunan dana bank syariah. Agar lebih transparan, maka setidaknya bank syariah mengungkapkan informasi-informasi sebagaimana bisa dilihat di slide. Itulah materi tentang produk-produk penghimpunan dana di entitas keuangan syariah, akad-akad dan terkait dengannya, serta perlakuan akuntansinya. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Boleh juga loh, dukung channel ini dengan like dan komen kamu. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.